Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para dosen pembimbing kalkulus dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya memulai presentasi pada saya pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nora Evelio Pardede dengan NIM F1C321051 Prodi Fisika Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan mengerjakan beberapa soal untuk memenuhi tugas UAS yang telah diberikan oleh para dosen pembimbing. Baik, soal yang pertama yaitu turunan. Soalnya carilah D3Y per DX3 dari Y sama dengan X5 ditambah 3X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 2 dikurang 15. Oke, dari soal ini berarti kita harus mencari turunan ketiga dari persamaan Y tersebut. Oke, kita cari turunan yang pertama, Y aksen yang pertama, dengan cara pangkatnya kita taruh ke depan, berarti 5X, lalu pangkatnya ini kita kurangkan 1, 5 kurang 1 yaitu 4, ditambah dengan cara yang berikutnya sama, berarti ini 12X pangkat 3 dikurang 8X. Ini untuk turunan pertama, lalu kita cari turunan yang kedua, berarti 20X pangkat 3 ditambah 36X pangkat 2 dikurang 8. Hal yang terakhir kita cari turunan yang ketiga, berarti 60X pangkat 2 ditambah 72X. Ya, inilah turunan ketiga dari persamaan Y tersebut. Ini untuk soal yang pertama. Oke, untuk soal yang kedua, ini mengenai turunan implisit. Soalnya X2 Y kuadrat ditambah 4XY, ini soal yang kedua, 4XY sama dengan 12Y. Oke, berarti kita harus mencari turunan implisitnya. Kita cari, berarti ini kita turunkan DX per DY X kuadrat Y kuadrat ditambah DX per DY 4XY sama dengan DX per DY 12Y. Kita cari dulu persamaan yang pertama yang ini. Kita cari X kuadrat Y kuadrat. X kuadratnya sebagai U, Y kuadratnya sebagai V. Cari U-nya X kuadrat, U aksen sama dengan 2X. Lalu V-nya kita cari Y kuadrat, berarti V aksennya sama dengan 2Y aksen. Kita masukkan rumus untuk turunan perkalian, U aksen kali V ditambah U dikali V aksen.
Kita masukkanlah U aksennya itu 2X dikali V-nya Y kuadrat ditambah U-nya X kuadrat dikali 2Y aksen. Kalau kita masukkan berarti sama dengan 2X Y kuadrat ditambah X kuadrat 2Y aksen. Lalu kita cari juga turunan perkalian ini 4XY. 4X-nya sebagai U, Y-nya sebagai V. Cari U sama dengan 4X, berarti U aksennya sama dengan 4. Jika V-nya sama dengan Y, berarti V aksennya sama dengan Y aksen. Kita masukkan rumus turunan perkalian U aksen V ditambah U kali V aksen. Kita masukkan U aksennya 4 dikali V-nya Y ditambah U-nya 4X dikali V aksennya Y aksen. Berarti sama dengan 4Y ditambah 4XY aksen. Oke, kita sudah cari pertemuannya, tinggal kita masukin 2X Y kuadrat ditambah X kuadrat Y aksen ditambah 4Y ditambah 4XY aksen sama dengan 12Y aksen. Nah, selanjutnya yang Y aksennya kita sebelah kiri kan, dan yang nggak ada aksennya, Y aksennya kita pindah ke sebelah kanan, berarti yang ini tetap di sini 2XY kuadrat. Sorry. Ini pindah ke kanan, berarti di sini X kuadrat Y aksen ditambah 4XY aksen dikurang 12Y aksen. Oke, berarti di sini selanjutnya ini pindah ke kanan 2XY kuadrat di negatif nih ya, negatif, yang ini negatif 4Y. Oke, yang ini kita samakan, depannya Y aksen sama dengan X kuadrat 2Y ditambah 4X dikurang 12 sama dengan negatif 2XY kuadrat dikurang 4Y. Oke, yang ini berarti Y aksen sama dengan negatif 2XY kuadrat dikurangi 4Y sama dengan X kuadrat 2Y ditambah 4X dikurangi 12. Oke, berarti kita sudah ketemu Y aksennya. Jika sudah Y aksennya, oh di sini juga ada intervalnya, yaitu 2,1. Oke. Itu saya hapus dulu. Y aksennya sudah dapat.
Oke, berarti tadi kita masukkan intervalnya itu Y aksen untuk mencari gradien 2,1 sama dengan M sama dengan kita masukkan tadi nilainya negatif 2xy kuadrat dikurangi 4y per x kuadrat ditambah 2y ditambah 4x dikurang 12. Oke, ini sebagai x, ini nilai y. Kita masukkan, berarti negatif 2 dikali 2 dikali 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 per 2 kuadrat. 2 kuadrat dikali 2 kali 1 ditambah 4 kali 2 dikurangi 12. Kita cari, ini negatif ya, negatif 2 kali 2 negatif 4 kali 1 itu negatif 4, negatif kali 1 negatif 4 per 2 pangkat 2 4, 4 kali 2 8. 8 ditambah 4 kali 2 8, 8 dikurangi 12. 8 tambah 8 kurangi 12. Berarti ini negatif 6 negatif 8 per 4. 8 per 4 sama dengan negatif 2. Oke, setelah kita menemukan gardiennya yaitu negatif 2, kita masukkan ke penghapusnya. Kita masukkan ke persamaan garis singgung P, G, S. Sama dengan rumusnya Y dikurang Y0 sama dengan M X dikurangi X0. Maaf. Nah, sudah ini kita masukin Y0-nya yaitu 1, M-nya tadi sudah dapat negatif 2, dan X0-nya 2. Jadi Y kurang 1, negatif 2X tambah 4. Berarti Y sama dengan negatif 2X tambah 5. Nah, ini untuk persamaan garis singgung. Bagaimana dengan persamaan garis normal? Karena garis normal ini adalah tegak lurus pada kurva, itu di titik singgungnya, maka M-nya, M yang baru, itu sama dengan negatif 1 per M. Berarti kita masukin negatif 1 per negatif 2 sama dengan 1 per 2. Lalu kita masukkan persamaannya yaitu Y dikurangi Y0 sama dengan 1 per M sama dengan X dikurangi X0. Ya. Y dikurangi 1 per 2 dikali X dikurangi 2. 2Y dikurangi 1, 2-nya ini kita kalikan ke atas, berarti ini sisa X kurang 2. Berarti 2Y sama dengan X kurang, ini 2 ya, maaf. Ini jadi, ini tetap 1, ini jadi 2. Berarti ini pindah ke sini jadi positif, berarti Y sama dengan X per 2. Ya, ini adalah persamaan garis singgungnya, dan inilah persamaan garis normalnya. Untuk soal nomor 2. Lanjut kita untuk masuk soal nomor 3.
Soal nomor 3 yaitu aturan L hospital. Soalnya itu limit X mendekati 4, X kuadrat dikurangi 16, 6 kurangi 16 per X kuadrat dikurang X dikurang 12. Ini soalnya. Angka pertama, itu bisa kita cari dulu. Kita masukkan X-nya ke dalam, X mendekati 4 ini ke dalam nilai X-nya ya. Limit X mendekati 4, X kuadrat kurang 16 per X kuadrat dikurang X dikurangi 12. Kita masukkan 4 kuadrat dikurangi 16 per 4 kuadrat dikurangi 4 dikurangi 12. Berarti ini 16 dikurangi 16 per 16 dikurangi 4 dikurangi 12 sama dengan 0 per 0. Ini sama dengan tak tentu. Nah, karena ini tak tentu, langkah selanjutnya limit ini kita turunkan. Limit X mendekati 4, berarti ini menjadi turunannya 2X per 2X dikurangi 1. Ya udah, tinggal kita masukkan X-nya sebagai 4. 2 dikali 4 per 2 dikali 4 kurang 1. 8 per 8 kurang 1 sama dengan 8 per 7. Ini tentu. Oke, untuk nomor 3 sudah selesai. Oke, soal selanjutnya ini tentang fungsi naik dan turun. Fungsi naik dan turun. Soalnya itu fungsi X sama dengan 2X dikurangi X kuadrat. Oke, untuk mencari fungsi naik dan turun, langkah pertama kita cari dulu turunannya. Turunan pertama dari fungsi X, yaitu berarti ini menjadi 2 dikurangi 2X. Lalu, langkah selanjutnya kita cari split point dari f aksen X sama dengan 0. Kita cari split point-nya Fx sama dengan 0. Berarti F aksen X sama dengan 2 dikurangi 2X sama dengan berarti ini 0 sama dengan 2 dikurangi 2X. Kita pindahkan ke sebelah, berarti negatif 2 sama dengan negatif 2X. X sama dengan negatif 2 per negatif 2 sama dengan 1. Berarti 1 ini sebagai split point. Nah,
Lanjut, kita buat split point-nya X sama dengan 1. Lalu kita buat sini, karena ini ada X-nya 1, berarti kan di sini 1 kita buat garisnya. Berarti X lebih besar dari 1 atau X lebih kecil dari 1. Kita masukkan, misalnya pilih X kecil dari 1, yaitu misalnya X-nya sama dengan 1/3. Oke, kita masukin ke ini. Berarti F aksen 1/3 sama dengan 2 dikurangi 2X. Jadi 2 dikurangi 2, 1/3. 2 dikurangi 2/3, kita samakan penyebut, ini 3, ini 6, ini 2, berarti 4/3. Berarti F aksen dari X lebih besar dari 0, ini naik. Kita coba yang ini, berarti X-nya misalnya sama dengan 2. F aksen sama dengan 2. Dan fungsi aksen 2 sama dengan 2 dikurangi 2X. Kita masukkan 2 dikurangi 2 kali 2. 2 kurang 4 sama dengan negatif 2. Berarti F aksen lebih kecil dari 0, berarti turun. Oke, berarti dari sini fungsinya naik jika X-nya lebih kecil dari 1 dan turun jika X-nya lebih dari 1. Ini untuk soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 telah selesai. Lanjut kita untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Itu tentang titik kritis dan titik ekstrim. Di sini ada soalnya. Min X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 pada interval 0,3. Oke. Langkah pertama kita cari dulu titik. Kita cari dulu titik interval X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Ini titik intervalnya. Lalu setelah itu kita cari titik stasionernya dengan F aksen C itu sama dengan 0. Masukin. Masukin ya. Di F aksen C sama dengan, ini kita turun dulu, F aksen X berarti negatif 2X ditambah 4. Berarti ini negatif 2C ditambah 4. 0 sama dengan negatif 2C tambah 4. Berarti 2C sama dengan 4. C-nya sama dengan 4/2 sama dengan 2. Nah, berarti ini nanti menjadi
titik C-nya berarti 2. Lalu kita cari titik singular. Titik singular. Titik singular untuk pada soal ini tidak ada, karena jika suatu fungsi memiliki nilai turunan, sehingga tidak ada titik singgungnya. Karena tidak ada, langsung kita menuju ke titik kritis. Kita ke titik kritis atau ekstremitas. Berarti ada X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Oke, kita cari satu-satu untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Misalnya kita cari yang X sama dengan 0. Kita masukkan ke yang awal, persamaan awal sebelum diturunkan. Negatif F0 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 4X dikurang 1. Jadi negatif 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 1. Berarti negatif 1. Maksudnya X sama dengan 2, di F sama dengan 2, sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1, negatif 2 kuadrat negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurangi 1. Di negatif 4 ditambah 8 kurangi 1, berarti jadi 3. Ini X sama dengan 3, berarti F3 sama dengan negatif X kuadrat tambah 4X kurang 1, negatif 3 kuadrat tambah 4 kali 3 kurang 1, negatif 9 tambah 12 kurangi 1, bisa 2. Oke, ini bisa dari sini kita bisa lihat untuk nilai maksimum. Ketik aja. Untuk nilai maksimum itu sama dengan 3 pada X sama dengan 2. Dan untuk nilai minimum sama dengan negatif 1 pada X sama dengan 0. Oke, ini jawabannya. Ini untuk sudah soal nomor 5. Oke, saya sudah mengerjakan 5 soal.
Ya, demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan untuk tugas UAS saya. Apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.